In Asia, we are maybe the least country yang hari ini you can see the stadium full house during the national team games. I think all the players had a character to play for Indonesia. You know, we are all happy to show something, and the players knows. Piala AFF U23 diharapkan menjadi kompetisi persiapan jelang babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada bulan September 2025 mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg, tentunya harus memaksimalkan ajang AFF Cup U23 kali ini sebagai ajang persiapan dan seleksi pemain jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tentunya meraih hasil yang terbaik dan menunjukkan performa yang gemilang di ajang AFF Cup U23 2025 bisa menjadi jaminan bahwa performa di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang juga bisa sama baiknya pula. Kami harus menunjukkan perkembangan yang positif dan turnamen ini menjadi tantangan untuk kami sebelum mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 bulan September mendatang. Indonesia mempunyai banyak talenta pemain bagus dan yang perlu kita temukan adalah struktur yang tepat untuk mengembangkan pemain. Mentalitas yang kuat sangat penting. Jika hanya mengandalkan bakat atau talenta tanpa kerja keras, konsisten, dan disiplin dalam berlatih atau pertandingan, maka tidak akan bisa mencapai puncak permainan, ujar Gerald Van den Berg. PSSI sendiri memang belum menargetkan gelar juara di ajang AFF Cup U23 2025 kali ini. Namun, kemungkinan besar pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg, dan Ketua Umum PSSI berharap skuad Garuda U23 meraih hasil juara di ajang kali ini. Akan tetapi, tentunya PSSI tidak harus memusingkan apakah Timnas Indonesia U23 akan meraih gelar juara di ajang AFF Cup U23 2025 nanti. Hal yang lebih penting adalah ajang ini bisa dimaksimalkan sebagai persiapan jelang babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang notabene merupakan ajang yang lebih besar dibandingkan AFF Cup U23. PSSI secara resmi telah memulai penjualan tiket dan mengumumkan harga tiket untuk Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung antara 15 hingga 29 Juli. PSSI telah mengumumkan harga tiket dalam bentuk paket untuk pertandingan yang diadakan di SUGBK. Terdapat paket keluarga untuk 4 orang dan paket untuk menonton 3 pertandingan. Untuk opsi VIP atau Mandiri Premium West atau East, harga untuk paket keluarga ditetapkan sebesar 1,8 juta. Sementara tiket kelas Freeport Garuda West yang terletak di Tribun Barat untuk paket keluarga dihargai 1.250.000. Paket keluarga di kelas Aqua Garuda East atau kelas 1 Tribun Timur ditawarkan dengan harga lebih rendah, yaitu 1.050.000. Di kategori kelas 2 yang mencakup Indosat Garuda South dan Astra Financial Garuda North, tiket dijual seharga 700.000. Tiket kelas 3 hanya tersedia untuk pertandingan Indonesia versus Malaysia dengan harga 450.000. Sedangkan untuk paket tiket yang mencakup 3 pertandingan di kelas Mandiri Premium West atau East dipasarkan seharga 1,3 juta. Paket 3 pertandingan untuk kelas Freeport Garuda West dijual dengan harga 900.000. Di sisi lain, Aqua Garuda East ditawarkan lebih terjangkau 750.000, lebih rendah 150.000. Baik Indosat Garuda South maupun Astra Financial Garuda South di paket 3 pertandingan dijual masing-masing harga 500.000. Meskipun harga tiket pertandingan kandang Timnas Indonesia terbilang tinggi, hal ini tidak mengurangi antusiasme supporter untuk menyaksikan aksi skuad Garuda. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, harga tiket tersebut memang sangat mencolok. Terbaru, tiket untuk laga Timnas Indonesia melawan Cina dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di SUGBK pada 5 Juni lalu telah habis terjual. Menariknya, harga tiket untuk pertandingan kandang skuad Merah Putih tergolong mahal. Dalam ulasan media Malaysia, Stadium Astro terlihat jelas perbedaan yang mencolok saat membandingkan harga tiket laga kandang Timnas Malaysia. Meskipun harga tiketnya Rp455 Malaysia atau 1,75 juta, stadion utama Gelora Bung Karno tetap dipadati penggemar Indonesia yang tak sabar menyaksikan laga melawan Cina. Tulis ulasan Stadium Astro. Sebanyak 76.000 tiket untuk laga tersebut telah terjual habis, memastikan SUGBK terus bergema saat peluang Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka. Lanjutnya, Stadium Astro memberikan perhatian khusus pada harga tiket yang ditetapkan oleh PSSI untuk pertandingan yang berlangsung pada 5 Juni lalu itu. Untuk kategori tribun atas, harga tiket termurah ditawarkan sebesar 300.000.
Di sisi lain, kategori Tribun Selatan dan Utara dibanderol dengan harga Rp600.000. Sedangkan untuk kategori Tribun Barat dan Timur, tiketnya dihargai Rp1,25 juta. Harga tiket termahal untuk laga kandang skuad Garuda ditentukan pada kategori VIP Barat dan Timur. Tiket dengan tempat duduk termahal di SGPK ini mencapai Rp1,75 juta. Stadium Astro memberikan penjelasan mendetail mengenai kategori harga tiket untuk pertandingan kandang Timnas Malaysia versus Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni lalu. Dengan perbandingan harga yang jauh dengan harga tiket kandang Timnas Indonesia. Harga tiket mulai dari Rp40 Malaysia atau setara Rp150.000 untuk tempat duduk terbuka, Rp60 Malaysia atau Rp230.000 untuk grandstand, dan Rp70 Malaysia atau Rp270.000 untuk kategori premium. Tiket anak-anak dijual dengan harga Rp5 Malaysia atau Rp20.000, tulis Stadium Astro. Jika dibandingkan harga tiket kategori premium antara kedua negara, tiket Timnas Indonesia ternyata lebih mahal, 6,5 kali lipat dibandingkan dengan tiket Timnas Malaysia. Di sisi lain, untuk kategori tiket yang paling terjangkau, harga tiket skuad Garuda masih 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan harga tiket Harimau Malaya. Menariknya, untuk anak-anak harga tiket di negeri jiran hanya sebesar Rp20.000. Namun mahalnya tiket pertandingan kandang Timnas Indonesia tak menyurutkan animo supporter. Justru setiap kali Timnas tampil di kandang, tiket selalu ludes terjual. Dan ajakan kepada para supporter untuk memadati Stadion GBK datang langsung dari striker Timnas Indonesia U23 Jan Schreuder untuk mendukung langsung Garuda Muda pada turnamen Piala AFF U23 2025. Revon yang promosi dari Timnas U19 dan U20 mengatakan dukungan dari supporter akan sangat berguna untuk Garuda Muda yang mengejar posisi juara grup guna lolos ke semifinal. Hello Garuda fans, Jens here. So we need all your support to set some good prestations and to go through the semifinals. So I hope you will all come to our match. Hit Garuda! Dan sebagai seorang pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg menegaskan tidak akan puas jika timnya gagal menjadi juara, termasuk di ajang Piala AFF U23 2025 nanti. Oleh karena itu, ia bertekad membawa skuad Garuda Muda memenangkan setiap pertandingan yang dijalani. Bertindak sebagai tuan rumah dengan materi pemain yang solid, Timnas Indonesia U23 menjadi salah satu tim favorit untuk meraih gelar juara di turnamen kali ini. Gerald Van den Berg menegaskan dirinya ingin Timnas Indonesia U23 memenangi seluruh laga yang akan dijalani. Lebih dari itu, ia menargetkan trofi juara menjadi milik skuad merah putih. If you start with something, my target is always to win. I win the Champions League, I win Copa Europa, I win many things. I never start the season that I say I will lose. Van den Berg sadar menjadi juara Piala AFF U23 2025 bukan perkara mudah. Namun jika Muhammad Ferrari dan kawan-kawan memberikan usaha terbaik, hasil maksimal bisa diraih. I want to win every tournament. And of course it's not always possible, but we will give everything to do that. And okay, I will never say that we will be happy with number 2 place. Timnas Indonesia U23 menjadi salah satu tim yang diunggulkan bisa menjadi juara karena statusnya sebagai tuan rumah. Bukan cuma itu, tim merah putih juga punya sederet materi pemain yang berkualitas. Tak terkecuali Rafael Strijk. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara secara mengejutkan menyoroti Rafael sebagai bintang muda yang patut diwaspadai untuk Piala AFF U23 2025. Meski begitu, menariknya, Strijk justru tidak termasuk dalam 30 nama yang dipanggil PSSI. Bahkan saat sesi latihan terbuka terakhir pada Kamis 10 Juli lalu yang diikuti 25 pemain, nama Strijk juga tidak terlihat hadir. Akan tetapi, jika melihat regulasi memang usia Rafael Strijk masih eligible membela Garuda Muda. Terlebih, ia kini juga berada di Indonesia untuk bergabung ke Dewa United dengan kontrak selama 3 tahun. Absennya nama Strijk dalam daftar resmi memang memunculkan tanda tanya besar. Bisa jadi yang memang disiapkan sebagai senjata rahasia Garuda Muda di momen krusial selanjutnya. Rafael Strijk bisa menjadi senjata rahasia Timnas U23 namun tidak di Piala AFF kali ini, melainkan di ajang yang lebih prestisius yakni Piala Asia U23 nanti.